Exhibition merupakan impian semua UMKM yang ada di Indonesia, dan semua pengusaha yang berhasil mengikuti exhibition besar akan memiliki pengalaman luar biasa. Dan malam hari ini gurunya sudah ada di sini berbagi banyak hal, dan one day ketika Kak Una buat event, kemungkinan saya juga akan segera nih langsung meneror Kak Una bahwa saya ingin ikut gitu, berkontribusi ya dalam event-eventnya Kak Una, karena banyak banget jaringan yang bisa didapat di sana dan hal-hal lain. Nah, untuk itu bagi sahabat yang dari rumah pengen tahu seperti apa, bisa mention di Twitter, di Instagram kita @klinikbisnis, kemudian juga bisa follow fanspage kita @klinikbisnis. Nah, di sana kita akan menge-share semua informasi untuk narasumber, kemudian jadwal-jadwal, dan jangan lupa kita akan menghadirkan narasumber luar biasa tentunya di setiap minggunya. Jadi silakan langsung datang aja ke lokasi yang dimana nanti akan kita publish di sosial media kita. Sebelum kita nanya-nanya lagi nih kepada Kak Una, kita pengen say hi dulu kepada audiens yang sudah hadir. Ada alumni SLTP 2 nih yang udah 11 tahun nggak bertemu dan akhirnya sekarang bertemu, dan ini SMP-nya Kak Una. Iya. Nah, tepuk tangan dulu dong, para alumni aja hadir nih. Ini benar-benar sahabat nih ya, temennya lagi talk show datang, temennya sukses bareng ya Kak ya. Nah ini juga ada teman-teman dari HIPMI Perguruan Tinggi, dari FKP dan pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Kota Pontianak yang ingin belajar, yang ingin tahu lebih dalam seputar dunia wirausaha. Dan ada berapa yang usahanya event organizer Kak? Oh iya. Ya, dan ada wajah-wajahnya di sini. Makanya nanti kalau mereka bertanya, jawabnya datar-datar aja, jangan terlalu enggak ya. Jawabnya pasti yang terbaik lah. Nah, kita pengen bertanya nih, kalau Kak Una kan exhibitionnya ini ke daerah, kemudian bersinergi dengan pemerintah. Nah, cara memelihara mitra dengan pemerintah ini seperti apa Kak? Karena banyak banget pengusaha itu takut bersentuhan dengan pemerintah. Terus apalagi sekarang ketat banget ya OJK, kemudian keuangan yang ada di pemerintah, sedikit uang yang dikeluarkan LPJ-nya banyak banget. Kakak berani bermitra dengan pemerintah, terus pakai uang pemerintah nggak nih kalau untuk buat pameran atau seperti apa? Nah, pelaporannya gimana? Kayaknya terkesan ribet, sehingga banyak sekarang yang buat IO itu yang lepas-lepas eventnya nggak dengan pemerintah. Oh gitu. Oke. Saya selalu menjalin dan menjaga komunikasi dengan baik dengan pemerintah. Walaupun sekedar say hello, bukan berarti saya tidak menyelenggarakan event di daerah tersebut, saya tidak menjalin komunikasi dengan pemerintah tersebut. Nah, salah satu bocoran sedikit dari strategi, bocoran sedikit dari strategi saya adalah konsep saya. Walaupun saya bersinergi dengan pemerintah, saya tidak pernah menggunakan anggaran atau dana dari pemerintah, tapi saya hanya meminta dukungan pemerintah, yaitu setiap saya pameran, minimal menteri yang membuka pameran saya. Jadi kita tidak langsung, saya mau ngambil project pamer, bukan main project berarti. Biasanya itu kan setiap perusahaan itu melihat, oh ini ada dana pemerintah nih. Mereka berlari-lari, berlomba-lomba untuk bisa ambil tender gitu seperti ya. itu. Kalau saya selalu kembali lagi, saya memberikan bocoran. Strategi saya bermain di konsep dan saya pitching. Di situ saya tidak meminta dana anggaran dari pemerintah dan daerah tersebut, tapi saya menggunakan dana mandiri, di mana pameran yang saya buat itu saya jual subsidi silang seperti itu. Jadi pemerintah tidak merasa terbebani, tidak merasa ditodong gitu ya istilahnya ya. Bahkan saya berkontribusi dengan pemerintah, mensupport, memberikan seperti membuat desain stand secara free. Itu saya berikan dengan tidak memungut bayaran dari pemerintah. Oke. Nah, ini suatu hal yang menarik nih, karena kebanyakan nih kalau kita di dunia event organizer, ketika ada project, ada peringatan hari A, hari B, hari C atau apa, kita yang menawarkan tender, kita yang buat proposal penawarannya begini-begini, sehingga dari pemerintah yang mengeluarkan budget, kalau cocok terjadi, kalau tidak malah cancel gitu. Tapi ini malah kebalik ya, dari perusahaannya Kak Una malah menawarkan hal yang baru, konsep yang baru, hal-hal yang lebih inovatif, sehingga itu yang menjadi nilai jual pasti. Ya. Kita setiap daerah itu kita lihat dulu minimal hari ulang tahun provinsi atau kota tersebut. Nah, kita datang apa event ini, kita pengen buat event di sini. Tentu pemerintah sendiri pasti sudah punya acara. Oh, kenapa tidak dibarengin? Nah, seperti itu. Kadang-kadang juga pemerintah sudah punya IO sendiri, tapi jangan pernah takut untuk menghadapi IO itu.
Pasti pemerintah punya IO sendiri itu pasti, atau mereka mengandalkan salah satu IO dari mereka yang mereka anggap profesional, dan saya tidak pernah takut untuk menantang itu. Apalagi di daerah saya sendiri, siapapun, dan saya bilang walaupun saya di Jakarta, saya adalah putra Kalbar. Alright, ya benar banget ya. Walaupun kita berhijrah di Jakarta, tetap harus membangun Kalbar. Nah, target terdekat ini Kak, kira-kira event apa yang pengen Kakak buat ini di Kalbar? Kalau target, saya sudah terakhir tahun 2011 saya di Kalbar, dan saya ingin memberikan kesempatan pada teman-teman di Kalbar. Memang saya sudah lama tidak menyentuh Kalbar. Begitu ini saya ke Kalbar, saya melihat peluang di sini dan ada rasa kangen saya terhadap Kalbar. Rasa kangen saya, jadi saya terharu nih kayaknya nih, sampai merinding gitu ya. Ada rasa sampai membuat memori lagi jujur, dalam saya ke Kalbar kali ini, saya kembali menjalin silaturahmi bersama Pemda Kalbar, dan saya bilang sama beliau, insya Allah saya akan kembali ke Kalbar, saya akan pegang lagi Kalbar, dan saya akan harumkan nama Kalbar di Indonesia. Luar biasa. Kita akan tunggu nih ya gimana. Insya Allah doain ya. Ribonnya. Mungkin tahun depan ya. Amin, nggak apa-apa. Tahun depan dengan kepengurusan HIPMI PT yang baru, pengurusan BPD HIPMI yang sudah ada sekarang mungkin bisa lebih cetar lagi ya Kak Una ya. Dan di dalam kita bertim satu. Jangan pernah kita, ini buat teman-teman kita, merangkul teman itu sangat penting ya. Jangan pernah kita berantem atau bertengkar atau pecah hanya karena uang. Memang uang itu adalah godaan terbesar dimanapun, apalagi IO. Bener ya. Tapi saya alhamdulillah itu bisa saya terapkan sendiri pada diri saya sendiri. Berarti jangan pernah berantem hanya karena uang, apalagi di event organizer. Nah terakhir nih, sebelum yang lain pengen bertanya, semuanya udah pada pengen bertanya sepertinya. Kalau bicara dunia exhibition, kita lihat kalau di media elektronik banyak banget ya, Korea Exhibition, China Exhibition, kemudian Malaysia, semua mengkampanyekan exhibition yang luar biasa. Nah sebenarnya menurut Kak Una nih, exhibition seperti apa sih yang diimpikan seorang pengusaha seperti kita ini yang dari nol benar-benar ngebangun segala sesuatunya berdarah-darah gitu Kak Una? Pasti ya, kita bangun segala sesuatu. Jangan lihat sekarang sayangnya, tapi lihat sebelumnya. Kita semua berdarah-darah. Yang tidak ada matinya exhibition secara nasional itu adalah pameran produk kerajinan UMKM dan kuliner. Itu sangat mendunia pameran seperti ini. Bahkan kita pun tidak usah jauh-jauh jika teman-teman ingin mencoba itu ke Malaysia atau ke Singapura, peminatnya sangat besar sekali. Saya sekarang pun, kalau sekarang saya siap untuk melakukan exhibition di negara tetangga seperti Singapura. Karena mereka itu ya role model seperti itu yang tidak akan pernah ada. Kuliner Indonesia, rumah makan Padang aja sudah ada di Amerika. Luar biasa. Nasi goreng saja, nasi goreng sudah ada di India. Nasi goreng Indonesia sudah ada di India, dan saya sendiri merasakannya seperti itu. Dan ini ya kalau bicara kuliner, kemarin yang exhibition Korea, Jepang, Korea, kemudian makanan Indonesia itu salah satunya soto ya. Bener. Terpilih menjadi makanan paling favorit, paling laris ketika exhibition kuliner di Korea, itu kuliner se-Indonesia ya kalau waktu itu ya. Iya. Kuliner dan produk kerajinan UMKM Indonesia itu sangat mendunia. Bahkan mereka itu batik pun sekarang itu di negara India sudah ada, dia membuat pabrik sendiri batik. Batik seperti batik Indonesia, dia membuat produk batik, dan itu kita sangat berhati-hati. Setiap saya, walaupun sambil liburan saya berjalan di daerah di negara lain, saya selalu melihat peluang bisnis seperti itu. Dan salah satu IO yang diambil itu pameran musik. Pameran musik itu sudah sampai ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, bahkan India itu sudah. Salah satu teman kita dari Pontianak, cuma saya lupa namanya. Ada Sando, kemudian Bang Ipung itu kemarin Prime Forest ya. Benar. Mereka itu teman-temannya itu ke India itu loh, dan itu kontraknya sangat wow, amazing. Ya, ternyata orang lokal bisa berkontribusi hingga ke internasional. Semakin penasaran, nanti kita akan balik lagi di segmen yang keempat dengan pertanyaan-pertanyaan luar biasa dari para audiens. Jangan kemana-mana, tetap di Klinik Bisnis.